Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, Rangga Dewanta Pratama dengan NIM 2023-1113, di mana pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas resume individu saya untuk mata kuliah sistem kontrol adaptif, di mana mengenai konsep dasar gain scheduling dan studi kasus penerapannya. Baik, jadi apa itu gain scheduling? Nah, jadi gain scheduling adalah sebuah metode kontrol cerdas yang kita gunakan untuk sistem yang perilakunya gampang berubah-ubah atau yang kita kenal sebagai non-linear, di mana ide utamanya adalah parameter kontrol kita, misalnya gain KP, KI, dan KD pada PID nilainya tidak statis atau tidak tetap, tapi nilainya akan diubah secara dinamis menyesuaikan dengan kondisi operasi sistem saat itu juga. Dimana analogi paling gampangnya ini seperti kita menyetir mobil. Waktu kita menyetir mobil di jalan yang kering, gain atau garis setir kita kan biasa saja. Tapi begitu jalannya licin karena hujan, kita pasti otomatis mengubah gain atau setiran kita jadi lebih hati-hati dan halus. Nah, gain scheduling itu persis seperti itu. Beda kondisi, beda gain. Oke, jadi komponen utama dalam sistem gain scheduling. Yang pertama adalah controller utamanya. Ini adalah eksekutornya yang paling umum dipakai oleh controller PID. Yang penting, gain KP, KI, dan KD nya bisa diupdate secara real time. Yang kedua, ada namanya scheduling variable, dimana ini adalah variabel yang kita ukur dari sistem untuk tahu kondisi sistem sekarang lagi kayak gimana. Contohnya, bisa kecepatan, ketinggian, suhu, atau tekanan. Dan yang ketiga, ini adalah otaknya, yaitu gain schedule, dimana ini adalah sebuah contekan atau lookup table yang isinya ada berupa peta yang menghubungkan setiap nilai scheduling variabel dengan nilai gain control yang paling optimal, dimana contekan ini kita buat secara offline, biasanya lewat simulasi atau analisis matematis. Oke, lalu bagaimana cara kerjanya? Alurnya sebenarnya sederhana dan berputar terus-menerus dengan sangat cepat. Pertama, sensor akan mengukur scheduling variabel saat itu. Misalnya sensor membaca kecepatan 500 km per jam. Yang kedua, sistem akan mencari di dalam gain schedule atau lookup table. Oke, untuk kecepatan 500 km per jam, gainnya berapa? Ketiga, sistem akan mendapatkan nilai gain yang optimal dari tabel itu. Misal didapatkan KP 2,5, KI 1,1, dan KD 0,3. Terakhir, nilai gain baru ini langsung diupdate dan dikirim ke controller PID untuk dipakai, di mana siklus ukur cari update ini terus menerus sehingga controller kita selalu pakai gain yang paling pas untuk kondisi saat itu. Oke, dimana studi kasus yang saya ambil ini adalah kontrol pesawat tempur. Nah, untuk studi kasus penerapannya, contoh yang paling klasik dan paling gampang dipahami adalah pada sistem kontrol penerbangan pesawat tempur. Masalahnya, perilaku aerodinamis pesawat itu sangat-sangat berbeda di dua kondisi ekstrim. Misalnya, saat dia terbang pelan di ketinggian rendah atau di mana udara padat, itu akan sangat berbeda dibanding saat kita terbang supersonik di ketinggian tinggi, di mana udaranya sangat tipis. Kalau kita nekat pakai satu set gain PID yang sama untuk semua kondisi ini, bisa fatal. Gain yang disetel untuk penerbangan pelan akan jadi terlalu agresif dan bikin pesawat enggak stabil pada saat terbang cepat. Sebaliknya, gain yang disetel untuk terbang cepat
bakal jadi terlalu lembek atau lambat responnya pas terbang pelan. Sehingga solusinya tentu saja adalah dengan menerapkan gain scheduling. Di sini kita akan tentukan scheduling variabelnya adalah Mach number untuk kecepatan dan altitude untuk ketinggian. Lalu kita buat gain schedule-nya berupa lookup table 2 dimensi yang menetapkan setiap kombinasi antara Mach dan altitude ke set gain PID yang optimal. Nah, ini adalah blok diagram dari penerapan tadi yang saya buat di Simulink, di mana di posisi sebelah kiri kita mempunyai dua blok konstan sebagai scheduling variabel kita, yaitu altitude dan Mach. Dua sinyal ini masuk ke tiga blok 2 dimensi lookup table, di mana masing-masing table ini adalah gain schedule untuk KP, KI, dan KD, di mana output dari ketiga tabel ini kemudian disuntikan langsung ke port eksternal dari P, I, dan D di blok PID kontrol utama kita. Sisanya adalah feedback loop biasa, di mana blok step sebagai set point atau perintah pilot, blok transfer FCN sebagai model pesawatnya, dan scope untuk melihat hasil grafiknya. Oke, baik. Sebagai kesimpulan, di mana gain scheduling adalah solusi yang sangat praktis dan efektif untuk mengontrol sistem nonlinear yang kompleks, di mana metode ini pada dasarnya memaksa sistem nonlinear agar berperilaku seperti sistem linear di setiap titik operasinya. Dengan cara mengganti gainnya secara dinamis, kunci sukses dari metode ini ada dua, di mana pemulihan scheduling variabel yang tepat, lalu pembuatan gain schedule atau lookup table yang akurat. Baik, sekian presentasi dari resume dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata. Link video akan saya sertakan. Sekian dari saya, terima kasih.